Oke, kita lanjutkan pembahasan simulasi OSNK IPA SD tahun 2024 ya. Di video ini kita akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan listrik ya, lebih tepatnya adalah listrik statis. Nah, untuk membahas satu soal ini ada beberapa konsep dulu yang perlu dipelajari ya. Jadi sebenarnya teorinya atau konsepnya adalah konsep yang berkaitan dengan medan listrik. Medan listrik atau daerah yang ada di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, itu namanya medan listrik ya. Nah, untuk mengetahui medan listrik, untuk mengetahui apa ini garis-garis ini ya, kita akan mulai dari sini. Jadi, muatan itu kan kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah muatan positif, kemudian yang kedua adalah muatan negatif. Nah, bagaimana karakteristik dari muatan positif dan muatan negatif itu? Muatan positif itu akan memiliki medan listrik yang arah vektornya itu menjauhi muatan atau keluar dari muatan. Maka kita bisa gambarkan seperti ini. Oke ya, jadi kita punya yang positif, maka arah dari medan listriknya itu keluar dari muatan tersebut. Nah, garis-garis ini yang kita sebut sebagai garis-garis medan listrik sebagaimana yang ada di soal ini ya. Kemudian untuk negatif adalah kebalikannya. Kalau muatannya negatif, maka garis-garis medan listriknya atau garis-garis gaya listriknya itu akan masuk ke dalam muatan atau kita bisa gambarkan seperti ini. Oke. Nah, yang pertama adalah itu tentang arah dari garis-garisnya dulu ya. Yang kedua adalah tentang banyaknya atau kerapatan dari garis-garis ini. Jadi, semakin rapat garisnya, maka medannya semakin besar atau bila boleh kita katakan bahwa garis-garis ini akan sebanding dengan besar muatannya. Ini adalah konsep yang kedua ya. Jadi, garis medan listrik itu sebanding dengan besar muatan. Apa maksudnya? Kalau muatannya besar, maka garis-garisnya rapat. Kalau muatannya kecil, maka garis-garisnya akan renggang ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita memiliki muatan positif dan muatan negatif yang ada dalam satu kejadian atau ada dalam satu daerah gitu ya. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Garis ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif. Maka garis-garis medan listriknya akan kita gambarkan seperti ini. Positifnya keluar, negatifnya masuk. Nah, jadi positif harus keluar dan negatifnya harus masuk seperti ini. Dan karakter dari garis medan listrik itu dia tidak mungkin garis lurus. Kenapa? Karena di setiap daerah itu nilainya berbeda ya. Jadi positif keluar, negatif masuk. Nanti nilainya berdasarkan besar dari positif dan negatifnya. Itu yang ketiga. Jadi kita sudah punya tiga konsep di sini. Arah positif keluar, arah negatif masuk, kemudian besarnya sebanding dengan besar muatan. Kemudian jika kita punya positif dan negatif, maka positifnya akan keluar, negatifnya akan masuk ya. Di sini ada positif lagi keluar, dan dia tidak berupa garis lurus, tapi secara natural dia adalah berupa garis lengkung atau kurva seperti ini. Negatif juga masuk seperti ini ya. Nah, nanti banyaknya atau besarnya disesuaikan dengan nilai dari negatifnya berapa dan positifnya berapa. Itu yang ketiga ya. Kemudian sifat dari garis-garis kayak magnet ini, garis-garis kayak listrik ini atau garis medan listrik ini tidak pernah bermuatan, tidak pernah berpotongan ya, maksudnya seperti itu. Jadi garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Ini adalah konsep yang keempat. Jadi garis-garisnya tidak mungkin berpotongan. Nah, sekarang dengan dasar atau dengan teori-teori ini kita akan lihat bagaimana soal ini. Kita baca dulu soalnya ya. Jadi gambar itu menunjukkan muatan listrik yang nilainya negatif Q, negatif 2Q. Nah, ini ada kesalahan ya mestinya ya. Di sini negatif Q, negatif 2Q, positif 4Q. Di sini semuanya positif, negatifnya Q semua. Nanti kita ganti saja ya. Mengacu pada gambar di atas, jumlah kekeliruan konsep sebanyak titik-titik. Oke, kita bisa lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama yang jelas salah adalah kita menggunakan konsep yang terakhir ini. Garis-garis medan listrik tidak mungkin berpotongan. Padahal di sini kita menemukan satu garis yang berpotongan. Nah, ini berarti salah. Kita menemukan satu konsep yang salah. Kemudian berikutnya, kita lihat. Kita akan gambarkan yang positif 4Q dan yang negatif Q ya. Kita asumsikan yang sebelah kiri itu negatif Q, nanti yang bawah ini negatif 2Q. Karena di soal disebutkan negatif Q dan negatif 2Q seperti ini. Nah, kita gambarkan di sini. Jadi, yang pertama adalah kita punya positif 4Q. Positif 4Q artinya muatannya plus 4 gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri itu negatif Q. Negatif Q. Apa yang salah di sini? Konsep yang salah kita lihat. Garis-garis gaya magnetnya betul keluar dari positif masuk ke negatif, tetapi dia sejajar. Ya, jadi ini sejajar nih. Padahal sifat-sifat dari garis-garis gaya magnet, garis-garis gaya listrik ya di sini itu tidak mungkin sejajar, tapi dia bentuknya kurva. Maka ini sejajar, maka salah ya. Kita temukan konsep kedua yang salah. Kenapa? Karena dia sejajar nih. Ya, itu adalah konsep kedua yang kita temukan kesalahannya. Kemudian kita lanjutkan secara besarnya. Positif 4Q kita lihat. Positif 4Q di sini keluarnya adalah
keluarnya kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau positif 4Q dia akan garis-garisnya ada 8. Maka kita bisa gambarkan gini. Positif 4Q ada 8, maka kita gambar keluar dari 4Q ada 8 buah. Ada 1, misalkan kita gambar dulu seperti ini, nanti kita sambungkan ya. 2, kemudian 3, kemudian misalkan 4 seperti ini, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8. Nah, ini semuanya betul ya. Kita gambarnya melengkung. Nah, sekarang kalau misalkan positif 4Q itu ada 8, ingat dia itu sebanding dengan besar muatan. Kalau positif 4Q itu keluar 8, harusnya kalau 1Q ya, maka harusnya masuk 2. Ya kan? Kalau 4 itu 8, berarti kalau 1 harusnya 2. Maka kalau kita sambung, maka kini harusnya yang nyampe di Q cuma 2 saja. Yang lainnya tidak nyampe di Q. Kenapa? Karena kalau 1Q itu berarti harus ada 2 garis. Kenapa? 4Q-nya ada 8 ya. Maka di sini adanya berapa? 1, 2, 3, 4. Harusnya 2. Maka ini salah. Kita temukan konsep ketiga yang salah. Ada 3 ya. Kita sudah dapatkan 3 konsep yang salah. Berikutnya sama ya. Untuk yang bawah di sini juga salah. Kenapa? Karena di sini negatif Q. Negatif Q kita gambar di sini negatif. Kita asumsikan 2Q aja boleh ya. Mau Q mau 2Q gambar itu salah semua ya. 2Q seperti ini. Maka kalau 4Q-nya itu ada 8, 2Q-nya harusnya 4 yang masuk. Maka yang masuk ke sini harusnya 4 ya. Ini 1 masuk, kemudian 2 masuk ya. Oke, atau kita gambar ulang saja biar lebih rapi. Jadi dia akan masuknya ke dalam Q itu ada 4. Tapi totalnya harus 8 ya. Kita gambar ke 2Q itu ada 4. Jadi 1, kemudian 2, dan dia melengkung ya, tidak boleh lurus. 3, kemudian 4. Nah, jadi seperti ini. Ada 4 yang masuk ke 2Q. Di sini yang masuk ada 3 ya. Yang masuk ada 3. Berarti kita sudah menemukan 4 konsep yang salah. Ada 4 konsep. Nah, di sini jawabannya cuma 1, 2, 3, dan 5 ya. Jadi yang kita temukan di sini cuma ada 4 nih. Ya, tidak ada lagi konsep yang lain. Menurut saya tidak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena kita sudah menemukan ya. Yang pertama adalah berpotongan 1 ini. Dia berpotongan, salah konsepnya. Yang kedua, garisnya sejajar. Kita menemukan 2 konsep yang salah. Yang ketiga itu yang masuk ke Q itu terlalu banyak. Harusnya cuma 2. Dia masuknya ada 4. Konsep ketiga salah. Kemudian yang masuk ke yang bawah di sini. Ya, yang bawah di sini juga negatif 2Q, harusnya ada 4, tapi dia masuknya cuma 3, maka ini juga salah. Berarti kita sudah menemukan 4 konsep yang salah. Maka jawabannya menurut saya seharusnya ada 4 ya, tidak ada opsi 5. Nah, mungkin kemungkinan ya, mungkin di sini bukan 5 tetapi 4. Nah, kemungkinan ya, tapi kalau melihat gambar ini, kita temukan adanya 4 kesalahan konsep dengan teori-teori yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi seperti itu. Ini materinya berkaitan dengan kelistrikan. Berarti kalau kita jawab ya jawabannya 4 yang D ini ya. Nggak ada jawabannya untuk kasus yang ini. Atau misalkan seandainya mau dipaksa biar ada jawabannya ya. Biar ada jawabannya kita boleh nih pakai jawaban yang 5 juga boleh. Mana konsep berikutnya yang salah? Nah, harusnya kan 2 itu tidak kemana-mana. Tidak kena siapa-siapa ya. Ini 1, sini 2 nih. Nah, di sini dua-duanya kena ke negatif Q semua. Maka kita boleh juga dia ambil konsep kesalahan yang kelima ya. Harusnya ada 2 garis yang tidak menuju ke negatif Q yang kiri atau tidak menuju ke negatif 2Q yang bawah. Maka betul ya jawabannya 5. Yang jelas dia harus lebih dari 3. Nggak mungkin 3 karena kita saja sudah menemukan ada 4 kesalahan. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini masuk ke dalam silabus. Jadi materinya memang agak tidak seperti materi yang diajarkan di sekolah. Ya memang karena untuk OSN itu kita menggunakan materi yang lebih advance lagi atau yang lebih tinggi. Jadi perlu dipelajari memang. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. 2 hambatan R1 dan R2 terdapat pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bila kedua rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan identik, maka pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Soal ini masih berkaitan dengan listrik, tetapi ini topiknya adalah listrik dinamis ya. Yang barusan tadi listrik statis, yang ini listrik dinamis. Nah, kita memiliki 2 buah hambatan, yaitu R1 dan R2. Yang satu dirangkai seri, yang satu dirangkai paralel. Kita gambarkan dulu seperti ini. Oke, kita punya 2 rangkaian. Rangkaian yang sebelah kiri ini yang kita sebut sebagai rangkaian seri. Kemudian yang rangkaian yang kanan itu namanya rangkaian paralel ya. Kita punya 2 buah resistor. Sebutlah di sini R1. Simbol dari resistor seperti ini ya. Ini R2. Ini juga sama R1.
ini R2. Nah, sekarang dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalkan kita hubungkan dengan baterai, biasanya disimbolkan dengan huruf V. Ini juga V ya, sama ya. Nah, maka karena dia dihubungkan dengan baterai dan rangkaiannya tertutup, maka di sini nanti akan mengalir arus listrik. Nah, bagaimana sifatnya? Kita lihat. Konsep pertama adalah pada rangkaian seri itu arus yang mengalir sama. Jadi seri itu arusnya sama. Kemudian pada rangkaian paralel itu yang sama tegangannya. Jadi paralel di sini yang sama apanya? Yang sama adalah tegangan atau voltase atau beda potensial ya, sama saja. Boleh disebut sebagai tegangan, boleh disebut sebagai voltase atau beda potensial, itu sama saja maksudnya. Nah, sekarang kita lihat. Pada rangkaian seri arusnya sama. Artinya apa? Kalau misalkan ada arus yang lewat di sini, maka arus yang lewat R1 itu pasti sama dengan arus yang lewat R2. Kenapa? Karena tidak ada jalur lain. Jalurnya cuma satu. Maka ini seandainya warna kuning ini adalah warna hijau ya, warna hijau ini adalah arus, maka arusnya bisa lewat R1, bisa lewat R2, dan dia arusnya sama. Kita baca yang seperti itu. Arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri sama besar. Nih, sampai sini betul ya, arusnya akan sama besar. Sedangkan pada rangkaian paralel arus akan terbagi dan besarnya tergantung dari nilai hambatan R1 dan R2. Kita lihat pada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, arus akan lewat sini dulu. Ya, keluar dari tegangan, keluar dari baterai, akan naik, kemudian sampai di sini. Nah, pada saat sampai di posisi percabangan di sini, kita lihat cabang di sini namanya ya, arus bisa melewati dua jalur. Jalur yang pertama, arus bisa lewat R1. Nah, kita gambar pakai warna yang lain ya, R1 di sini. Oke. Kemudian jalur yang kedua, arus bisa melewati R2. Misalkan kita gambar pakai warna yang lain juga. Nah, jadi arusnya bisa bebas lewat R1, kemudian lewat R2, lalu ketemu lagi di sini, di cabang yang sebelah kanan dia ketemu lagi. Maka arusnya akan kembali lagi seperti semula. Nah, warnanya kita buat sama seperti arus semula ya. Seperti ini. Nah, jadi itu adalah gambaran atau visualisasi dari arus yang ada pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita lihat pada rangkaian paralel itu arus yang lewat atas dan arus yang lewat bawah itu pasti berbeda, bergantung pada besar R-nya. Misalkan seperti ini. R1-nya kita beri nilai, misalkan ini ada 10 ohm. R2-nya kita beri nilai misalkan 5 ohm. Nah, maka arus yang lewat 10 ohm itu lebih kecil daripada arus yang lewat 5 ohm. Kenapa? Karena 10 ohm itu hambatannya besar ya. Ohm itu hambatan di sini. Yang ini 5 ohm itu hambatannya kecil. Sebagai contoh, misalkan kita punya arus masuk ke sini. Ya, arus itu satuannya ampere ya. Kita beri nilai arusnya misalkan 6 ampere. 6 ampere. Maka yang akan masuk ke 10 ohm, maka dia akan mendapatkan 2 kali lebih besar. Jadi di sini akan mendapatkan 4 ampere. Yang ini lebih kecil ya. Di sini akan mendapatkan 2 ampere karena hambatannya besar. Yang bawah mendapatkan 4 ampere karena hambatannya lebih kecil. Maka arusnya berbeda-beda bergantung pada besar rangkaiannya. Nah, dari mana kita mendapatkan angka 4 ampere dan 2 ampere ini? Maka teman-teman perlu belajar yang namanya hukum ohm ya. Kita dapatnya dari hukum ohm ini. Nah, kita akan mendapatkan nilai 2 ampere dan 4 ampere itu. Berarti kita lihat untuk jawaban yang A. Rangkaian paralel arus akan terbagi. Betul ya? Rangkaiannya arusnya terbagi tuh. Jadi ada yang warna biru, ada yang warna orange. Dan besarnya bergantung dari nilai hambatannya R1 dan R2. Betul juga kan? Jadi besarnya bergantung pada R-nya. Nah, bergantungnya bagaimana? Bergantungnya seperti ini. Semakin besar R, maka arusnya semakin kecil ya. Semakin besar R, maka arus semakin kecil. Jadi itu ketergantungannya. Maka kebalikannya, kalau R-nya kecil arusnya akan besar. Nah, itu sudah jelas jawabannya pasti adalah pilihan yang pertama ya, karena yang satu sudah lengkap. Kita lihat untuk pilihan lainnya, harusnya salah ya. Arus yang mengalir pada rangkaian seri dan paralel sama besar. Ini jelas salah ya, karena pada paralel harusnya beda, kalau seri betul. Arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri akan lebih besar, sedangkan pada paralel akan lebih kecil. Nah, ini kita nggak bisa tentukan juga. Kemudian ini juga pasti salah. Kemudian arus yang melalui hambatan R1 dan R2 pada rangkaian seri bergantung nilai hambatan. Tidak ya. Dia tidak bergantung nilai hambatannya. Tapi nilai arusnya pasti sama. Jadi misalkan di sini keluar 6 ampere sama ya. Misalkan kita kasih angka yang sama 6 ampere. Maka di sini juga akan keluar 6 ampere. Di sini juga akan 6 ampere karena tidak ada jalur lain. Nah, jadi seperti itu. Oke.